Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, selamat berjumpa dengan Aji Orchid. Kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi beberapa istilah tentang anggrek. Khususnya saya peruntukkan bagi para pemula. Kalau yang sudah senior, tentu saja informasi ini mungkin tidak berguna, tapi juga mungkin bisa mengoreksi apa yang seharusnya saya sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang tepat. Dimulai dari batang ya, anggrek itu pada saat kecil setelah dilepas atau dikeluarkan dari botol, itu namanya diakremasi kalau tidak salah, itu disebut seedling. Jadi seedling itu bibit anggrek yang masih kecil, itu sebutannya seedling. Umumnya seperti itu. Nah, seedling itu biasanya pertama kali ditanam secara komunal ya. Jadi mungkin satu pot itu ada beberapa seedling, jadikan satu. Namanya kompot. Kompot itu mungkin komunal pot ya maksudnya. Kalau salah dikoreksi para senior. Sehingga tapi ada juga yang dari seedling kecil itu langsung ditanam per satu-satu, satu pot kecil satu tanaman. Tapi juga banyak yang menggunakan komunal pot itu tadi atau kompot. Yang selanjutnya sebutan plant ya. Nah, plant itu sebetulnya ya tanaman atau plant ya. Plant itu tanaman itu sendiri. Subur atau tidak keadaan plantnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada istilah full sun full rain ya mungkin. Full sun full rain atau disingkat FSFR. Itu artinya menanam anggrek tanpa dinaungi oleh plastik UV ataupun paranet, sebagaimana orang membuat atau menanam anggrek di greenhouse. Nah, seedling ini kemudian setelah berkembang ada istilah remaja atau praremaja. Jadi seperti ini bisa dikatakan remaja. Ya, remaja dan praremaja sebenarnya tidak ada atau ini adalah istilah kualitatif ya. Jadi tidak ada kepastian angka yang jelas ya. Penyebutan remaja dan praremaja. Nah, ini juga bisa disebut remaja. Ini banyak jalur tadi. Nanti akan kita jelaskan jalur itu apa. Ini juga bisa disebut remaja atau ada yang mengatakan pradewasa ya. Kalau remaja kegedean ya sebut aja pradewasa karena memang belum dewasa. Itu juga bisa karena istilah kualitatif. Kalau yang seperti ini ya jelas ini dewasa karena sudah berbunga. Ini Dendrobium srimulyani, salah satu varian bunganya. Nah, selanjutnya sahabat pecinta anggrek, ini akan saya tunjukkan terkait dengan istilah jalur ya. Jalur itu sebetulnya adalah mata tunas terakhir. Ini dulunya kan ada tunas ya, tunas kecil dulunya. Mata tunas terluar.
Tunasnya kecil, di sini kemudian naik gede-gede. Ini tunasnya sudah segede itu tunas terluar. Jadi istilah jalur itu yang digunakan di dalam anggrek adalah untuk menyebut berapa jumlah tunas terluar. Misalnya anggrek ini satu rumpun dulunya. Sehingga ketika satu rumpun ini terdapat 2 tunas terluar dan disebut 2 jalur. Tetapi kemudian ketika dibelah menjadi rumpun yang berbeda, berarti tinggal 1 jalur masing-masing. Kalau yang ini adalah Dendrobium malleoboros, ini memiliki banyak jalur ya. Banyak jalur atau banyak mata tunas terluar. Tidak hanya 1 ataupun 2, bahkan kemungkinan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin lebih. Di sisi sebelah sini ada sekitar 5 lebih, jalurnya ada 5 atau tunas terluarnya. Kemudian di sebelah sana tentu ada lagi. Nah, ini memang Dendrobium malleoboros ini menurut pengamatan saya mudah membentuk rumpun karena mudah membentuk tunas atau memiliki tunas terluar itu lebih dari 2 bahkan mungkin 5 dan sebagainya. Jadi mudah membentuk rerumpunan. Sahabat pecinta anggrek, memang itu salah satu sifat dari anggrek-anggrek tertentu mudah membentuk rumpun. Nah, kemudian terkait dengan bunga, untuk mengistilahkan bunga ada beberapa istilah juga yang seyogianya kita pahami supaya kita tidak ketinggalan informasi terkait dengan atau ketika kita berbicara tentang anggrek, yaitu sepik. Nah, sepik itu seperti ini itu sudah disebut sepik adalah titik tumbuh bunga. Tapi ini sepiknya sudah agak panjang ya. Sepiknya sudah agak panjang. Ini sepik atau spike. Nggak tahu bacanya apa itu spike itu di dalam istilah anggrek untuk menyebut titik tumbuhnya bunga. Itu spike. Kalau yang tadi sudah agak panjang ya, tangkainya bunga udah kelihatan panjang. Tetapi kemudian mungkin masih ada yang bersifat kecil seperti ini. Ini juga bisa disebut spike atau spik. Ini masih tumbuhnya belum panjang, masih seperti duri. Ini juga titik tumbuh calon tangkai bunga, itu spike. Kalau yang ini sudah seperti ini disebut kenop. Jadi ketika tangkai bunganya sudah panjang, kemudian calon-calon bunganya sudah gede-gede seperti ini disebut kenop. Kenop bahasa lainnya itu sebetulnya kuncup bunga. Jadi bunga anggrek yang belum mekar itu disebut kenop. Jadi setelah sepik memanjang, kemudian kenopnya akan membesar dan kemudian mekar. Nah, ini masih juga disebut kenop, tapi kenopnya masih kenop yang kecil-kecil. Yang selanjutnya, kalau mekar sudah banyak yang tahu ya, bunga anggrek yang tadi itu mekar misalnya. Kemudian ini juga ada contoh anggrek yang satu tangkai itu mekar dan juga masih kenop. Ini Dendrobium lineale varian white bunganya. Di ujung tangkai bunga itu masih kenop, tapi di pangkal tangkainya sudah mekar. Tangkai bunga anggrek ada juga yang menyebut dengan malai. Kalau ada yang menyebut malai itu sebenarnya ya sama dengan tangkai bunga anggreknya. Tetapi istilah yang lebih umum itu ya tangkai bunga gitu saja.
Jadi dalam satu tangkai bunga yang belum sempurna itu mesti ada yang mekar sebagian dan sebagian kenop. Kalau yang seperti ini sudah mekar sempurna. Ini indah sekali Dendrobium Noil, mekar sempurna. Jadi istilah-istilah di anggrek yang kemungkinan banyak kita dengar itu seyogianya kita mengetahui maknanya walaupun tidak persis sama maknanya dengan yang sebenarnya, tapi yang dimaksud secara umum itu mestinya kita tahu. Ini salah satu rumpunan juga, rumpunan anggrek dendro yang sedang mekar. Ini dendro banyak orang yang punya karena mudah tumbuh dan mudah dipelihara di mana-mana. Dendrobium bantimurung. Nah, kemudian ada istilah spesies dan hibrid. Ini salah satu contoh anggrek spesies ini. Lineale. Spesies itu adalah tanaman atau apapun sebetulnya, bukan hanya anggrek, itu yang sudah ada di alam. Sudah ada di alam tanpa rekayasa dari manusia, itu spesies atau spesies. Demikian juga anggrek juga ada yang spesies. Ini juga kalau tadi lineale, ini Stratiotes. Dendrobium Stratiotes ini juga salah satu dendrobium spesies, bunganya seperti ini. Ada juga yang lainnya, misalnya Nindii, Wollaense, anggrek besi atau Viola Sioflaven, Streploceras, Discaler, kemudian juga ada Lasianthera, dan banyak lagi. Kalau ini anggrek hibrid. Hibrid itu adalah anggrek hasil silang budidaya manusia kebanyakan, yaitu silangan antara anggrek yang satu dengan yang lain. Bisa anggrek spesies dengan spesies yang berbeda, ataupun spesies dengan hibrid, atau hibrid dengan hibrid. Kalau ini adalah hasil silang antara Dendrobium frantuis disilang dengan Dendrobium empu gandring. Salah satu varian bunganya seperti tadi. Sebenarnya ada banyak macam varian bunga dari hasil silang ini. Artinya ini adalah silangan antara anggrek hibrid disilang dengan anggrek hibrid. Jadi semuanya sudah hasil silang kemudian disilangkan lagi. Jadi kalau ada orang yang menyebut anggrek hibrid, artinya itu anggrek hasil silang yang kebanyakan memang melalui budidaya manusia, karena ada juga silang di alam juga ada. Nah, hasil silang atau silangan anggrek antara anggrek spesies atau spesies dengan spesies itu biasanya disebut primary hybrid. Yaitu misalnya Lasianthera dengan Viola Sioflaven, itu antara spesies dengan spesies. Itu biasa disebut primary hybrid. Jadi ini kalau dengar istilah ini anggrek hibrid itu sudah paham maknanya, maksudnya seperti itu. Itu hasil silang, bukan anggrek asli yang ada di alam atau spesies. Kebanyakan yang saya contohkan adalah anggrek Dendrobium, karena saya memelihara anggrek Dendrobium, dan secara full sun, full rain tadi di depan sudah kita sampaikan sedikit kalau tidak salah. Full sun, full rain, kita tanpa naungan paranet ataupun plastik UV dan tidak di dalam greenhouse, maka disebut FSFR singkatannya, full sun, full rain. Dan yang saya contohkan kebanyakan adalah anggrek Dendrobium, karena 90% anggrek yang saya pelihara adalah jenis Dendrobium. Kenapa demikian? Ya karena anggrek Dendrobium ini memiliki ketahanan yang lebih menurut saya ini daripada anggrek yang lain ketika kita memelihara secara full sun, full rain. Ini beberapa anggrek yang ada di depan rumah.
di halaman kebanyakan adalah hibrid, baik yang jadul maupun yang ya tidak baru tapi tidak jadul. Anggrek Dendrobium noil ini juga anggrek hibrid, kemudian di sampingnya ada Albertine dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.